Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heriani Basohan, peserta Latsar Angkatan 51 CPNS Pemerintah Kota Gorontalo di instansi Rumah Sakit Profesor Dr. Haji Alwi Sabu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai core value ASN, yaitu adaptif. Mengapa kita harus adaptif? Adaptif itu merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengapa harus adaptif? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nilai-nilai adaptif yaitu perubahan lingkungan yang strategis, kompetisi di sektor publik, komitmen mutu, perkembangan teknologi, tantangan praktek administrasi publik. Rumusan tantangan perubahan lingkungan dengan rumusan karakteristik VUCA yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Kemudian bagaimana kita memahami adaptif? Adaptasi itu merupakan suatu kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup. Untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya, kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, dan perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi, dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itu dihadapi kalau volatility dihadapi dengan vision, kemudian hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi, sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Adaptif dalam konteks organisasi pemerintah, itu terdapat dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut: pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, penguatan organisasi adaptif, dan pembaharuan institusional adaptif. Terkait membangun organisasi pemerintah Singapura menghadapi perubahan yang terjadi di berbagai sektornya. Mereka menyebutnya dengan istilah dynamic governance.
Terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis, yaitu berpikir ke depan atau thinking ahead, berpikir lagi thinking again, berpikir lintas atau thinking across. Istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif yaitu dengan sebutan pemerintah yang tangguh. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi, yaitu membuat organisasi kuat dan imajinatif, kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Kemudian studi kasus adaptif itu, misalnya adaptasi pembayaran non-tunai atau elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus adaptif terhadap pembangunan pembayaran non-tunai? Karena penggunaan uang tunai yang kurang efisien karena bentuk fisiknya cepat rusak dan tidak adanya dokumen transaksi pembayaran. Kedua, tuntutan perkembangan teknologi yang semakin maju. Kemudian ada masalah kesehatan bersifat pandemi yang mengharuskan kita untuk tidak menggunakan pembayaran tunai untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Sehingga masyarakat harus bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam proses transaksi non-tunai. Demikian video saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.